Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia Nur Afrilasari dengan NIM A01230488. Izin mempresentasikan tugas metodologi penelitian, yaitu resum seminar hasil dengan peminatan struktur. Yang pertama, yaitu dengan judul pengaruh pemanfaatan serbuk cangkang telur dan serbuk ban bekas terhadap sifat mekanik beton oleh Aldi Eka Saputra dengan NIM A01220005. Tujuan dari seminar tersebut yaitu mengetahui pengaruh penggunaan serbuk cangkang telur dan serbuk ban bekas terhadap sifat mekanik beton, menentukan presentase campuran yang memberikan hasil paling optimum, mengetahui pengaruh limbah tersebut terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton, mendukung pemanfaatan limbah sebagai material konstruksi yang lebih ramah lingkungan. Resumnya berdasarkan resum saya yaitu penelitian memanfaatkan limbah cangkang telur dan ban bekas sebagai bahan substitusi beton. Campuran diuji menggunakan metode mix design SNI dan pengujian SLAM, kuat tekan serta kuat tarik. Hasil menunjukkan workability memenuhi syarat, variasi campuran 8% serbuk cangkang telur plus 8% serbuk ban bekas menghasilkan peningkatan kuat tekan beton dan kuat tarik belah dibanding beton normal. Inovasi ini juga membantu mengurangi limbah dan penggunaan semen. Kritiknya yaitu penyampaian materi sudah baik, namun penjelasan mengenai metode penelitian masih kurang rinci, sehingga alur penelitian belum sepenuhnya dipahami. Variasi campuran yang diuji masih terbatas, pengujian hanya berfokus pada umur beton 28 hari, belum dibahas ketahanan beton untuk penggunaan jangka panjang. Sarannya, sebaiknya pemateri menjelaskan tahapan penelitian secara lebih sistematis agar alur penelitian lebih mudah dipahami oleh audiens. Menambah variasi presentase campuran limbah, melakukan pengujian durabilitas dan umur beton yang lebih panjang, mengkaji penerapan material ini pada skala konstruksi nyata, melakukan analisis biaya agar lebih siap diterapkan di lapangan. Yang kedua yaitu ada perencanaan struktur gedung Ariston Hotel 9 lantai di Grogol, Kabupaten Sukoharjo oleh Muhammad Junaidi dengan NIM A01220035. Tujuannya yaitu merencanakan struktur gedung sesuai standar SNI, memastikan struktur aman terhadap beban dan gempa, menghasilkan desain struktur yang stabil dan efisien. Resumnya yaitu penelitian membahas perencanaan struktur gedung menggunakan standar SNI terbaru. Acuan yang digunakan meliputi SNI beton, pembebanan, dan juga ketahanan gempa. Struktur yang direncanakan terdiri dari plat lantai, balok, kolom, pondasi, dan juga tangga. Analisis dilakukan untuk memastikan kekuatan stabilitas dan keamanan bangunan. Hasil menunjukkan struktur memenuhi persyaratan perencanaan dengan deformasi yang masih dalam batas yang diizinkan. Kritiknya yaitu beberapa hasil penelitian hanya disampaikan dalam bentuk angka tanpa menjelaskan mengenai faktor yang memengaruhi hasil tersebut. Penjelasan proses analisis struktur masih kurang rinci, belum disajikan perbandingan dengan alternatif desain lain. Visualisasi hasil analisis masih terbatas. Sarannya, tambahkan beberapa ilustrasi pada slide agar hasil penelitian lebih menarik dan mudah dipahami. Membandingkan hasil desain dengan metode atau perangkat lunak lain, menambahkan analisis efisiensi material dan juga biaya konstruksi. Yang ketiga, substitusi parsial semen menggunakan abu kotoran sapi terhadap kuat tekan konvensional. Tujuannya, mengetahui pengaruh abu kotoran sapi sebagai substitusi parsial semen, menganalisis kuat tekan dan berat jenis beton, menentukan kadar abu yang paling optimal untuk campuran beton. Resumnya, penelitian memanfaatkan abu kotoran sapi sebagai bahan pengganti sebagian semen untuk mengurangi dampak lingkungan. Abu kotoran sapi menggunakan silika yang bersifat pozolanik sehingga dapat meningkatkan kualitas beton. Penggunaan abu kotoran sapi sebesar 10% menghasilkan kuat tekan beton yang paling optimal. Berat jenis beton inovasi sebesar 2.230 km per meter kubik sehingga masih termasuk kategori beton normal sesuai SNI. Kritik.
Tampilan slide masih terlalu banyak dan berisi teks sehingga audiens membutuhkan waktu lebih untuk memahami isi presentasi. Variasi kadar substitusi masih terbatas, pengujian hanya berfokus pada kuat tekan dan juga berat jenis, belum dianalisis ketahanan beton terhadap lingkungan agresif atau umur panjang. Saran yaitu berikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai alasan ilmiah dari setiap hasil penelitian yang diperoleh, menambahkan variasi presentasi abu keputaran sapi, melakukan pengujian durabilitas dan sifat mekanik lainnya, mengkaji penerapan campuran pada skala konstruksi nyata, melakukan analisis ekonomi dan dampak lingkungan secara lebih mendalam. 3. Perbandingan biaya dan waktu struktur sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMPK studi kasus gedung FKIP UTP Kampus 2 oleh Khalid Jawara AW dengan NIM A012202. Tujuannya membandingkan biaya dan waktu pelaksanaan struktur SRPMK, menentukan metode struktur yang paling efisien, memberikan acuan dalam pemeliharaan sistem struktur gedung. Resum, penelitian membahas perbandingan biaya dan waktu pada struktur sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Analisis dilakukan untuk memperoleh struktur yang aman sekaligus efisien. Perbandingan difokuskan pada aspek biaya konstruksi dan durasi pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan efisiensi antar metode struktur. Penelitian dapat menjadi referensi dalam menentukan sistem struktur yang tepat. Kritiknya, penyampaian materi pada beberapa bagian berlangsung cukup cepat sehingga ada informasi penting yang kurang tersampaikan secara maksimal. Perbandingan hanya terbatas pada aspek biaya dan waktu, belum dibahas pengaruh terhadap kinerja struktur secara menyeluruh. Analisis ekonomi jangka panjang juga belum dijelaskan. Saran, atur tempo penyampaian agar lebih tenang dan berikan penekanan pada poin-poin penting selama presentasi. Menambahkan analisis kekuatan dan juga durabilitas struktur, membandingkan lebih banyak alternatif sistem struktur, memasukkan analisis biaya siklus atau life cycle cost, menguji penerapan metode pada proyek dengan skala yang berbeda. Nomor 5, ada pemanfaatan limbah serabut kelapa dan juga abu sekam padi sebagai bahan tambahan pada beton konvensional oleh Muhammad Adnan Fauzi dengan NIM A012210. Tujuan, mengetahui pengaruh agregat daur ulang terhadap mutu beton, menganalisis kuat tekan beton dengan variasi campuran limbah, mendukung pemanfaatan limbah konstruksi sebagai material ramah lingkungan. Resum, penelitian ini memanfaatkan limbah beton sebagai agregat daur ulang untuk campuran beton baru. Penggunaan agregat daur ulang bertujuan mengurangi limbah konstruksi dan penggunaan agregat alam. Beton diuji melalui pengujian SLAM dan juga kuat tekan agregat alam. Beton diuji melalui pengujian SLAM dan kuat tekan sesuai standar. Hasil penelitian menunjukkan agregat daur ulang masih layak digunakan pada presentasi tertentu. Pemanfaatan limbah konstruksi dapat mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kritik dan saran. Kritik. Kesimpulan yang disampaikan masih dapat diperkuat dengan menghubungkan kembali hasil penelitian terhadap tujuan penelitian. Variasi campuran agregat daur ulang masih terbatas. Pengujian hanya berfokus pada sifat mekanik beton, belum dibahas ketahanan beton terhadap lingkungan dan umur layak. Saran, tingkatkan interaksi dengan audiens, misalnya dengan menjaga kontak mata menggunakan intonasi yang lebih bervariasi dan memberikan kesempatan bagi audiens untuk mengajukan pertanyaan. Menambahkan variasi presentase agregat daur ulang, melakukan pengujian durabilitas dan umur beton yang lebih panjang, mengkaji penerapan material pada proyek konstruksi skala nyata, menambah analisis biaya dan manfaat lingkungan dari penggunaan agregat daur ulang. Eh, Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.